Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rudi Sultra. Nah, jadi halo sahabat online. Kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Kebetulan lagi tadi habis antar orderan. Nah, jadi sambil kita nunggu lagi orderan yang masuk, kita akan cerita dulu. Kita akan sharing-sharing mengenai aplikasi ojek online khususnya Maxim. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru yang bergabung, di sini kita akan bahas tentang ojek online. Jadi jangan kalian, apabila video ini bermanfaat, pasti kalian meninggalkan jejak, yaitu subscribe di channel Rudi Sultra ini. Nah, untuk pembahasan hari ini itu kita akan bahas mengenai PBO. Apa itu PBO? Pelanggaran berdasarkan order. Nah, biasa ini PBO itu muncul di beranda-beranda atau parameter-parameter negatif di aplikasi Maxim kita. Para driver biasa ini sering agak cemas kalau masuk atau notifikasi PBO ini, karena pelanggaran PBO ini itu kayak agak berat ya untuk mendapatkan orderan. Muncul biasa pertanyaan, Bang, kenapa saya masuk PBO di parameter negatif saya? Nah, perlu kita ketahui bahwa PBO ini itu pelanggaran yang kita lakukan itu berdasarkan atau pada saat kita jalankan orderan. Beda dengan PTO atau ulasan negatif. Harus kita memang kita hati-hati juga, atau biasa kita lengah, kita capek. Nah, karena PBO ini kalau kita di saat kita jalankan, biasa ini kayak kita pada saat menjalankan orderan ini. Ceritanya kalau kita pada saat orderan masuk, baik misalnya. Biasanya itu customer dia share titiknya. Jadi pada saat kita titik menjemput itu berbeda dengan titik yang ada di peta. Di situ munculnya. Dan kemudian juga apabila kalau kita mengantar di tujuan misalnya, kan dia ini kalau biasanya yang bisa kita selesaikan orderan itu paling jaraknya sekitaran kurang lebih 500 meter lah, untuk atau baru bisa untuk menyelesaikan. Apabila kalau kita sudah selesai menjalankan aplikasi, baru kita mengantar customer di tujuannya sudah selesai. Tapi kalau lewat 200 meter itu tidak bisa kalau untuk menyelesaikan. Nah, jadi bagaimana dengan adanya PBO, pelanggaran berdasarkan order? Contohnya begini yang sering saya alami. Biasa kayak itu hari yang saya alami itu orderan. Saya ada itu hari orderan atau customer baik memesan di masuk di otomatis. Nah, setelah saya jemput tiba di tujuan itu, kan biasanya itu Google Maps itu ada tempat-tempat biasa tidak terbaca, atau mungkin dari HP-nya kita atau jaringan. Nah, tempat tujuan yang kita jemput tadi tidak sesuai dengan titik yang ada di customer. Nah, biasanya itu muncul setelah saya jemput, habis antar di tujuannya, lalu biasa ada lagi tiba di tujuannya, namanya kayak di Kota Kendari ya, antar itu tujuan dari Buah-Buah ke Andunuhu, Kecamatan Alpuasia. Nah, setelah saya antar, ternyata itu yang ada di titik di map tidak sesuai dengan titik turunnya customer. Nah, selalu kita selesaikan. Nah, biasanya itu beda dengan kecamatan yang kita kasih turun customer itu dengan dari tujuan yang kita ambil, yang kita jemput, bawa di tujuannya yang kita antar customer tadi, itu biasanya berbeda kecamatan. Nah, disitulah muncul kayak PBO tadi. Biasanya itu juga pada saat kita mengambil orderan misalnya dari jarak kita mengambil orderan misalnya ada aplikasi yang masuk, dari jarak penjemputan
kita antar misalnya di tujuan customer itu sekitaran 4 kilo. Nah, ketika kita jalankan orderan, nah, lalu juga itu seharusnya dari perjalanannya misalnya 4 kilo itu butuh waktu 15 menit. Nah, tapi di sini kita biasa ya lama baru kita selesaikan. Di situ lama untuk menyelesaikan jarak yang kita tempuh tadi. Nah, seperti kayak sistem itu dia baca ya, perjalanan ini kurang lebih dari, atau biasanya juga dari macetnya lalu lintas ya paling tinggi 15 menit misalnya. Lalu kita selesaikan itu dari jarak waktu ya sekitaran setengah jam atau 1 jam. Nah, sistem bertanya, kenapa lama sekali ini baru menyelesaikan aplikasi ini? Nah, itu dia biasanya karena dari hal tadi, pelanggaran berdasarkan order, dari jarak yang kita selesaikan seharusnya itu 15 menit. Nah, setelah kita antar berputar-putar misalnya atau lama kita selesaikan itu orderan, nah entah penumpangnya mungkin sudah turun atau bagaimana, setelah kita selesaikan dalam waktu 1 jam. Nah, disitulah biasa munculnya pelanggaran PBO ini. Nah, itu teman-teman, itu seperti yang saya alami ya. Entah mungkin ada yang lain juga pelanggaran-pelanggaran, nanti kalian komen di bawah ya. Di sini kita hanya cerita, kita sharing dengan adanya parameter-parameter yang muncul di PBO atau pelanggaran berdasarkan order di Jadi biasanya karena PBO ini itu ketika driver mengalami PBO biasanya itu kayak frustasi, down apa. Nah, karena biasanya kalau dari tadi akunnya kita 99, nah belum ada PBO ini, paling aplikasinya yang masuk orderan-orderan lancar. Nah, setelah kita dapatkan kayak PBO, nah biasanya itu orderan itu dari tadinya lancar, biasanya itu kendalanya di driver yang dialami. Biasanya itu ketika masuk notifikasinya orderan yang susah masuk, biasanya kita down. Ketika kita alami yang seperti itu, jangan kita langsung down. Kita harus semangat untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, karena PBO ini itu kayak kalau dia masuk notif itu agak lama juga dia baru hilang. Jadi caranya untuk itu ya kita harus semangat. Kita jalankan aplikasi kita maksim tiap hari, cari penumpang, baik dari penumpang yang baik atau delivery. Nah, disitulah kita harus semangat terus. Karena juga saya belum ada ini belum ada kayak bagaimana juga ini solusinya seperti apa ketika kenapa harus ada PBO. Kenapa? Karena ini ya supaya juga driver-driver ya disiplin, supaya kita tahu juga tentang kesalahannya kita. Ternyata di sini kayak PBO tadi, PTO. Jadi juga saya tadi itu di video saya sudah ada itu apa itu PTO. Nah, sekarang juga kita bahas masalah PBO. Itu pelanggaran berdasarkan orderan. Karena ini yang ceritakan ini tentang pengalaman saya. Itu yang saya alami, itu PBO muncul. Saya juga kurang tahu kenapa, tapi karena saya pikir itu hari saya tidak ada salah jalankan. Pas setelah kayak seperti tadi itu yang saya bilangkan, tempat penjemputan itu beda dengan yang ada di map biasa, karena dari segi HP-nya mungkin biasa, atau jaringan, atau maps-nya yang hilang, yang error. Itu bagaimana? Nah, jadi di CS-nya di sana itu para aksi, jadi bacanya itu berbeda. Nah, kemudian juga kalau kita turunkan customer di tujuannya, biasa itu beda kecamatan, tapi tidak terlalu jauh. Jadi bedanya kecamatan biasa tadi yang dulu yang kita kasih turun tujuannya, nah di titiknya ya biasanya dari Posia begitu, itu beda kecamatan biasa. Nah, disitulah muncul. Karena yang saya alami kemarin itu yang namanya parameter di notif HP saya, di parameter negatif, itu namanya PBO yang saya alami. Karena yang saya alami juga kemarin itu seperti itu, karena saya pikir-pikir begitu kemarin, sehingga muncul PBO di
aplikasi Maxim saya. Khususnya seperti apa ya, pasti driver harus sabar. Meskipun kita dapatkan apabila kalau ada driver yang menemukan yang seperti itu di notifikasinya masuk, ya caranya ya kita harus sabar saja gitu. Dan kita terus, jangan kita ketika ada notifikasi PBO di aplikasinya kita langsung patah semangat gitu. Jangan, kita harus semangat, karena yang bisa kita rubah atau yang kita hilangkan itu PBO hanya kita sendiri. Nah, jadi para driver khususnya atau pemula, ketika kita temukan hal seperti itu, kuncinya ya jangan kita langsung down, kita jalankan terus aplikasinya. Kita jalan, ambil penumpang atau beberapa penumpang ya, orderan delivery food itu. Jadi kuncinya kita harus semangat dengan sendirinya kalau kita jalankan terus. Nah, dan kemudian kita harus ambil, kita jalan itu pada saat di jam-jam sibuk itu biasanya. Nah, dan kemudian juga itu penumpang yang pagi-pagi itu biasanya driver itu banyak yang jalan. Nah, disitulah waktunya kita untuk mencari penumpang yang atau kita menunggu orderan yang masuk di HP-nya kita jalankan begitu. Pokoknya kita harus semangat ketika ada notifikasi di parameter negatifnya kita PBO tadi. Itu obatnya saja ya kita harus sabar begitu. Karena semua para driver kalau menemukan yang seperti itu ya paling perbanyak saja orderan, kita harus sabar. Dengan sendirinya itu aplikasi atau karyawan atau CS-nya di Maxim pasti akan mengkasihkan kita orderan. Nah, karena dia ini kalau hitungannya PBO ini ketika masuk itu kenapa bisa anyep biasa, karena jangan sampai ini umpamanya ini kayak sistem, kalau saya kasih lagi ini jangan sampai dia bermasalah lagi. Nah, di situ dia orderan itu kayak kita dibatas, sama halnya kita disaring, jadi sisa-sisanya orang yang kita ambil. Nah, tapi ketika kita dapatkan hal seperti itu, kayak orderan sepi, jangan kita langsung down, kita langsung jalankan terus, karena umumnya itu 3 minggu baru hilang. Nah, tapi kuncinya ya dari kitanya lagi. Kalau kita hanya tidak ambil orderan, kita hanya tunggu saja hilang itu PBO, ya tidak akan hilang. Jadi caranya ya untuk menghilangkan itu ya orderan tadi kita perbanyak dengan orderan yang berbintang, itu saja. Karena ini saya bukan juga untuk menggurui teman-teman atau apa, ini kita hanya sharing seperti pengalaman saya yang saya alami. Karena ada juga itu hari notifikasi atau parameter-parameter di HP saya itu yang muncul PBO, pelanggaran berdasarkan order, ya saya paling ya tunggu saja, orderan jalankan terus, sabar. Kuncinya itu harus sabar. Karena tidak ada karena sistem itu dia memberikan notifikasi yang seperti itu, berarti menandakan bahwa kita diberikan teguran untuk kita disiplin lagi, kita jalankan orderan. Karena aplikasi Maxim juga kalau tidak punya aturan, ya tidak tahu juga bagaimana. Karena ini aturannya juga kayak kayak sistem seperti ini, kayak PTO, PBO, ulasan negatif, itu menandakan bahwa kita dinilai juga dalam menjalankan orderan atau kita menjalankan aplikasi Maxim, khususnya yang sudah prioritas juga atau yang belum juga, atau yang driver yang pemula itu. Jadi kita sering saja hari ini kita akan cerita-cerita seperti ya pengalaman saya itu kayak PBO tadi. Kenapa? Karena para driver itu ketika masuk notifikasi itu paling ada kesalahan lagi saya ini. Jadi kuncinya jangan kita down. Nah, jadi itu saja video dari saya hari ini. Nanti kita akan bahas lagi mengenai ulasan negatif atau membahas lagi tentang Maxim itu. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi di video saya selanjutnya, guys. Itu saja, karena ini sudah mau maghrib juga ini.
kita tutup saja dulu, nanti ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sahabat online, oke?